Tim Sumpah WNI Romeni, Dion Mac dan tim Gepen akhirnya terbang ke Inggris. Elkan Bagot dikabarkan temui PSSI di Inggris, siap comeback di timnas Indonesia. Sandy Wells resmi gabung klub Jepang Yokohama Marinos. Pemain Grade A Liga Belanda konfirmasi bersedia gabung skuad Garuda. Proses WNI Jair Ridwan dikebut siap terbang ke Jakarta. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bek timnas Indonesia yakni Sandy Wells akan mengakhiri karirnya di Eropa dan pindah ke Asia. Sandy Wells dikabarkan merapat ke klub Jepang yakni Yokohama Marinos. Sandy Wells saat ini masih memperkuat klub Belgia KV Mechelen yang bermain di Pro League Belgia. Kontraknya akan berakhir musim panas nanti, tapi Sandy Wells memutuskan untuk mengakhiri lebih cepat. Sebab Sandy Wells sudah memutuskan untuk mencari petualangan baru di Asia. Seperti dilaporkan jurnalis asal Belgia yakni Jonas de Veire, Sandy Wells akan berseragam Yokohama Marinos. Sandy Wells juga sudah meninggalkan Belgia untuk terbang ke Jepang dan merampungkan kepindahannya. Sandy Wells rencananya akan diperkenalkan secara resmi akhir pekan ini. Sandy Wells selangkah lagi gabung klub top Jepang Yokohama Marinos. Semua pihak saat ini sedang merampungkan kepindahannya. Kesepakatan akan tercapai hari Sabtu, ujar de Veire. De Veire bahkan ikut mengantarkan Sandy Wells dan juga sang agen ke Bandara Brussels pada Kamis 6 Februari 2025 waktu setempat. Kepindahan Sandy Wells ini juga diperkuat oleh sang istri, yakni Ashlyn Koning, yang mengikuti akun Instagram Yokohama Marinos baru-baru ini. Yokohama Marinos akan jadi klub pertama Sandy Wells di luar Eropa. Selama ini, lulusan Akademi Anderlecht tersebut selalu bermain di Liga Belgia bersama dengan Zulte Waregem, KRC Genk, dan juga KV Mechelen. Di Mechelen, Sandy Wells musim ini memang jarang dimainkan. Dia baru bermain 7 kali dari seluruh ajang musim ini. Pemain berposisi bek kanan itu memperkuat Mechelen sejak 2020 dengan torehan 9 gol dan 15 assist dari seluruh pertandingan. Pelatih skuad Garuda yakni Patrick Kluivert dijamin bahagia. Sebab fullback kiri Go Ahead Eagles yakni Dian James belak-belakan siap memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini sangat bahagia jika mendapatkan panggilan membela skuad Garuda. Saya terbuka untuk membela timnas Indonesia, namun saya harus fokus dulu kepada Go Ahead Eagles terlebih dahulu. Lalu kita lihat nanti apakah saya dapat panggilan atau tidak, kata Dian James. Pemain yang telah mencetak 1 gol dan juga 2 assist ini mengatakan timnas Indonesia memiliki skuad yang bagus saat ini. Ditambah dengan staf kepelatihan baru yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Pesepak bola 24 tahun ini optimis timnas Indonesia bisa lebih baik lagi. Indonesia merupakan negara yang indah. Mereka mempunyai skuad yang hebat saat ini, tentunya dengan staf pelatih yang baru. Saya siap bermain di level internasional bersama dengan timnas Indonesia, sambung Dian James. Kemudian pertanyaan muncul, bukannya timnas Indonesia sudah memiliki banyak pemain di sektor kiri pertahanan? Sebut saja Calvin Verdong, Pratama Arhan, Sen Patinama, dan Nathan Jawon. Dari nama-nama di atas, hanya Calvin Verdong yang tampil stabil baik bersama dengan timnas Indonesia maupun klubnya. Karena itu, timnas Indonesia membutuhkan pesaing sepadan Calvin Verdong di posisi fullback kiri. Jika Dian James didekati PSSI dan kemudian diproses menjadi warga negara Indonesia, tentunya berkah luar biasa bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia semakin banyak dihuni oleh pemain-pemain eksis di kasta teratas sepak bola Eropa. Tenaga Dian James dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jika PSSI langsung bergerak, Dian James bisa diandalkan untuk laga Juni 2025. Elkan Bagot berpotensi kembali memperkuat timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Setelah absen cukup lama usai Piala Asia 2023, kini peluangnya untuk mengisi lini pertahanan skuad Garuda kembali terbuka lebar. Bek cangkung ini sebelumnya tidak masuk dalam daftar pemain pilihan Sintayong yang diduga dipicu oleh konflik internal. Namun kini dengan pelatih baru di puncak kepemimpinan, pintu timnas Indonesia kembali terbuka untuknya. Bahkan ada kabar menyebut bahwa Elkan Bagot
saat ini sudah berkomunikasi dengan Patrick Kluivert. Ia juga dikabarkan menyambut tim PSSI yang saat ini menuju Inggris untuk sumpah WNI oleh Romeni, Tim Gepen, dan juga Dion Mack. Performa Elkan Bagot terus meningkat, terutama setelah pulih dari cedera. Elkan Bagot telah membuktikan kemampuannya bersama dengan klub Liga 3 Inggris Blackpool FC. Dalam 4 pekan terakhir, ia selalu tampil di setiap laga, bahkan bermain penuh dalam 3 laga terakhir. Dalam 4 pekan terakhir, ia selalu tampil di setiap laga, bahkan bermain penuh dalam 3 pertandingan terakhir. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Blackpool FC, Yanis Bruce, semakin menegaskan kualitasnya sebagai bek tengah berkualitas. Jika Elkan Bagot benar-benar kembali ke timnas Indonesia, ada beberapa pemain yang berpotensi kehilangan tempat di skuad utama. Tentu harapannya semoga Elkan Bagot bisa tampil kembali di timnas Indonesia. Seperti diketahui, tenaga Elkan Bagot dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret nanti, skuad Garuda akan menghadapi 2 pertandingan yang sangat sulit, yakni menghadapi Australia dan juga Bahrain. Timnas Indonesia diwajibkan untuk meraih 4 poin di laga tersebut. Setidaknya skuad Garuda bisa tahan imbang Australia di kandang mereka. Lalu selanjutnya, timnas Indonesia wajib meraih 3 poin saat menghadapi Bahrain di Stadion GBK. Gelandang Grade A yakni Jairo Ridwal terus diupayakan untuk siapanya diambil sumpah WNI dan dia bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pengamat sepak bola nasional yakni Bung Ropan menegaskan bahwa Jairo Ridwal tetap jadi prioritas naturalisasi PSSI. Jairo Ridwal tetap diprioritaskan oleh PSSI. Patrick Kluivert juga sudah bertelepon bicara dengan Jairo Ridwal yang mengatakan dia sangat senang dan tidak sabar untuk bisa menjalani proses ini pengambilan sumpah dan juga memperkuat tim nasional, kata Bung Ropan. Pada tanggal 25 Januari 2025 lalu, Jairo Ridwal mendapatkan hukuman kartu merah saat membela Yoel Anweb melawan STVV. Jairo Ridwal mendapat kartu merah di penghujung laga tepatnya pada menit ke-90+1. Pada pertandingan tersebut, Yoel Anweb bermain imbang dengan skor 1-1. Akibat kartu merah tersebut, Jairo Ridwal tidak bisa membela Yoel Anweb selama 2 pertandingan. Artinya, Jairo Ridwal akan melewatkan pertandingan melawan klub Bruges pada tanggal 2 Februari dan Anderlecht pada 7 Februari. Ia baru bisa bermain pada tanggal 9 Februari 2025. Sementara itu, menurut Menpora RI yakni Dito Aryo Tejo, berkas naturalisasi Jairo Ridwal belum masuk ke manajernya. Menurut PSSI, ada paperwork yang masih belum diselesaikan, jadi berkasnya belum ke Kemenpora, jelas Dito Aryo Tejo. Kabar dari Menpora itu kemudian memunculkan keraguan para pemain timnas Indonesia. Kabar dari Menpora itu kemudian memunculkan keraguan pemain berusia 28 tahun tersebut bisa memperkuat skuad Garuda lawan Australia pada 20 Maret 2025. Apalagi FIFA memberikan batas waktu pendaftaran pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni paling lambat 30 hari sebelum pertandingan. Apabila merujuk pada regulasi FIFA tersebut, maka paling lambat pendaftaran pemain Jairo Ridwal sebagai pemain timnas Indonesia agar bisa tampil melawan Australia adalah tanggal 20 Februari 2025. Tiga calon pemain timnas Indonesia yakni Olo Romeni, Tim Gepen, dan juga Dion Mack bakal selangkah lagi menjadi bagian tim merah putih. Naturalisasi tengah bergulir, ketiganya direncanakan untuk mengambil sumpah WNI di London, Inggris. Kabar ini disampaikan langsung oleh Menpora RI, yakni Dito Aryo Tejo selepas rapat bersama dengan Komisi 10 dan juga Komisi 13. Ini selesai raker bersama Komisi 13 dan Komisi 10 terkait pemberian kewarganegaraan untuk Olo Romeni, Tim Gepen, dan juga Dion. Ini semua prosesnya sudah selesai dan akan dibawa ke rapat paripurna, ujar Dito beberapa waktu lalu. Dari hasil rapat tersebut, rekomendasi naturalisasi Olo Romeni, Tim Gepen, dan juga Dion Mack mendapatkan persetujuan untuk pemberian kewarganegaraan. Namun mereka akan masih melewati penetapan keputusan lewat sidang paripurna yang digelar pada Selasa 4 Februari 2025 dan keputusannya sudah disetujui. Nah, setelah proses itu rampung, barulah berlanjut ke pemberkasan dan turunnya keputusan Presiden ataupun Kepres, diikuti pengambilan sumpah WNI. Untuk pengambilan sumpah WNI itu, Dito menjelaskan bahwa akan dilaksanakan di London, Inggris. Untuk sumpah dari pemerintah, sudah menyiapkan jadwal tanggal 8 Februari 2025, rencananya di London, Inggris. Jadi alhamdulillah ini prosesnya sesuai dengan di DPR.
Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh pimpinan DPR. Baik Komisi 13, Komisi 10 dan juga BAMUS Badan Musyawarah, ujar Dito Aryo Tejo.